Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revon Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Meraih Kebahagiaan Akhirat dengan Menjauhi Gaya Hidup Materialisme, Hedonis, Konsumtif dalam perspektif Islam menurut Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Konsep gaya hidup materialisme, hedonisme, dan konsumtif dalam perspektif Islam. Gaya hidup materialisme, hedonisme, dan konsumtif merupakan fenomena modern yang menempatkan kesenangan dunia, harta, dan kemewahan sebagai ukuran kebahagiaan. Ketiganya saling berkaitan dengan bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan atau zuhud, rasa cukup, qanaah, dan bersyukur. Dalam pandangan Islam sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manusia diperintahkan untuk menikmati nikmat dunia tanpa berlebihan serta menjauhi pemborosan dan kesombongan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menata gaya hidupnya dengan prinsip keseimbangan, amanah, dan kesadaran akhirat. Dengan menjauhi sikap materialistik, hedonistik, dan konsumtif, manusia dapat meraih kebahagiaan yang sejati, yakni kebahagiaan dunia yang bermanfaat dan kebahagiaan abadi di akhirat. Pengaruh gaya hidup duniawi terhadap kehidupan akhirat. Gaya hidup ketiganya bertentangan dengan nilai Islam yang menuntut umatnya untuk hidup sederhana, bersyukur, dan berorientasi pada akhirat. Islam tidak melarang menikmati dunia, namun menekankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tujuan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Artinya, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa bagi orang beriman, dunia bukan tempat untuk berpoya-poya, melainkan tempat ujian untuk menahan diri dari kesenangan berlebih dan mempersiapkan bekal menuju kebahagiaan akhirat. Dengan demikian, Islam menuntun umatnya agar tidak terjebak dalam gaya hidup berlebihan, melainkan menjalani kehidupan secara seimbang, bertanggung jawab, dan penuh rasa syukur. Ayat ini menyampaikan pedoman hidup yang lengkap, harmonis, dan mencakup 4 instruksi utama. Yang pertama itu prioritas utama mengejar kehidupan setelah mati, manfaat segala karunia, harta, waktu, dan kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai investasi utama untuk meraih kebahagiaan serta ganjaran di akhirat. Contohnya kayak berinfak, bersedekah, dan bekerja dengan niat ibadah. Yang kedua, kebutuhan hidup bagian di dunia. Jangan melupakan hakmu yang sah atas kenikmatan duniawi. Yang ketiga, etika sosial, berbuat baik atau ihsan. Perlihatkan kebaikan terhadap sesama, beramal soleh, sebagaimana Allah telah menurunkan kebaikannya padamu. Ini adalah manifestasi syukur dan perhatian sosial. Yang keempat, larangan tegas, menghindari kerusakan. Jauhi semua tindakan yang mengakibatkan kerusakan di bumi, baik secara fisik maupun moral, seperti korupsi, penipuan, atau penindasan. Yang terakhir yaitu solusi gaya hidup materialisme, hedonis, dan konsumtif menurut perspektif Islam. Yang pertama itu ada menanamkan penguasaan diri. Yang kedua, pendidikan karakter Islami sejak dini. Yang ketiga, menguatkan tauhid dan kesadaran akhirat. Yang keempat, menghidupkan sikap
zuhud dan qanaah. Yang kelima, mengatur pola konsumsi sesuai syariat. Yang keenam, menanamkan konsep syukur dan amanah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kehidupan yang berfokus pada materi, kesenangan, dan konsumsi berlebihan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan zuhud atau kesederhanaan, qanaah kepuasan, dan rasa syukur. Quran Surah Al-Qasas ayat 77 ini memberikan petunjuk kepada manusia untuk menikmati kehidupan duniawi tanpa melupakan kehidupan setelah mati atau akhirat, serta menggunakan harta untuk ibadah dan amal baik. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau kenikmatan duniawi, melainkan dalam keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritualnya. Seorang Islam, seorang Muslim seharusnya menghindari sikap tamak dan cinta berlebihan terhadap dunia, menumbuhkan rasa syukur dan kesederhanaan, dan menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum